Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam pembelajaran hari ini dengan pembahasan yang baru, yaitu kelanjutan pembahasan setelah kemarin kita membahas tentang penganiayaan. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisos. Nah, sebelum memasuki pembahasan kisos, maka akan kakak sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian kisos. Yang kedua, macam-macam kisos. Yang ketiga, hukum kisos. Dan keempat, syarat-syarat kisos. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hikmah kisos. Nah, ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kisos. Kisos berasal dari kata kososo yang artinya memotong. Menurut syarah, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Ruang lingkup hukum kisos dibatasi oleh fuqaha, yaitu hanya dua: tindak kejahatan pembunuhan dan tindak kejahatan penganiayaan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu macam-macam kisos. Macam-macam kisos ada berapa? Iya, ada dua. Yang pertama, kisos pembunuhan. Jadi kisos pembunuhan ini yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan. Kemudian yang kedua, kisos anggota badan. Nah, maksudnya ialah kisos ini hukuman bagi seseorang yang melukai atau menghilangkan anggota badannya. Nah, jadi yang kisos yang kedua ini, apabila seseorang itu melukai atau menghilangkan salah satu anggota badan, maka kisosnya orang tersebut akan dihilangkan juga salah satu anggota badannya. Nah, misalkan tangannya hilang, tangannya putus, maka akan dikisos dengan hukuman yang sama, yaitu tangannya akan dipotong. Ya, selanjutnya yaitu hukum kisos. Nah, jadi hukum kisos ini terdapat di dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Maidah ayat 45. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Hukuman kisos ini, baik kisos pembunuhan maupun kisos anggota badan, itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45. Ya, selanjutnya syarat-syarat kisos. Ada yang tahu? Adik-adik semua, syarat kisos ada berapa
Iya, ada 5. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Maksudnya orang yang baik. Nah, jadi ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Tercantum di dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang ketiga, pembunuh bukan orang tua atau bapak dari yang terbunuh. Nah, jika orang tua membunuh anaknya atau bapak membunuh anaknya, maka ia tidak dikisos. Sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang keempat, orang yang terbunuh sama derajatnya, yaitu misalkan muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba. Yang kelima, kisos dilakukan dalam hal yang sama, misalkan jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Iya, yang terakhir yaitu adalah hikmah kisos. Iya. 1. Dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan karena betapa tinggi nilai jiwa dan tubuh manusia. Jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan diganti dengan anggota badan. Yang kedua, dapat memelihara ketertiban. Nah, jadi orang yang ingin melakukan pembunuhan atau penganiayaan karena dia terpikir bahwa ada hukuman kisos ini, maka akan menimbulkan ketertiban, yang dimana dia akan berpikir, kalau aku nanti membunuh, hukumannya aku bakal dibunuh juga. Jadi akan menjadi suatu ketertiban. Yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang akan mengakibatkan pertumpahan darah. Jadi hikmahnya itu dapat mencegah pertentangan dan permusuhan, karena ya tadi setiap tindakan ada hukuman. Nah, jadi kalau orang berpikir kalau dia sudah tahu hukumannya itu seperti apa, maka ya tidak mungkin lah dia akan melakukan tindak pidana seperti pembunuhan atau penganiayaan. Hal itu kalau dia lakukan akan berakibat ke dirinya sendiri yang kena hukuman tersebut. Nah ya, itu hikmahnya. Dalam konteks ini, kisos juga memiliki andil yang besar untuk membantu program negara dalam memberantas tindak pidana kejahatan, seperti tadi pembunuhan dan penganiayaan. Nah ya, jadi adik-adik semua, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung. Sebelum kita menutup, mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan
pada hari ini, yaitu pengertian kisos tadi, iya, hukuman balasan yang seimbang terhadap pelaku pembunuhan maupun penganiayaan. Yang kedua tadi, macam-macam kisos ada berapa? Ada 2, yaitu kisos pembunuhan dan kisos anggota badan. Kemudian ada hukum kisos. Nah, hukuman kisos tadi ada di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45. Ya, 45. Kemudian syarat-syarat kisos tadi ada berapa? Ada 5. Iya. Masih ingat kan? Ada 5 tadi apa? Nah, iya sih. Kemudian ada hikmah kisos. Nah, hikmahnya tadi ada 3. Iya, bagus. Iya, terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat menjadikan kita memiliki kesadaran terhadap tindak pidana kejahatan yang berupa pembunuhan maupun penganiayaan, agar kita, ya bolehlah kita menasehati misalkan, atau memberitahu orang, karena pembunuhan maupun penganiayaan itu ada hukumannya. Nah, ya demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Aku ucapkan terima kasih banyak. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.